Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul ikhwan wa rahwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah al-yawma insyaallah ta'ala sanastamirru fi dirasati kitab durus minal Qur'anil Karim lil Jami'atil Imam Muhammad ibn Su'ud al-Islamiyah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab durus minal Qur'anil Karim, pelajaran-pelajaran dari Al-Qur'an Al-Karim milik Universitas Imam Muhammad ibn Su'ud al-Islamiyah. Baik, ladaina huna suratun Nasr. Kita masuk pembahasan surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya, apabila telah datang pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Ya, al fath ini bisa berarti pembukaan, bisa penaklukan, tapi yang diinginkan dalam ayat ini adalah kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fid dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong, afwaja. Fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah dengan memuji Rabb engkau, wastaghfirhu, dan mohon ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaban, sesungguhnya dialah Allah yang tawwab, menerima taubat. Ya, tawwab artinya maha menerima taubat. Thayyib, barakallahu fik. Al-masail, permasalahannya ataupun pembahasannya. Awalan ma'anil kalimat. Seperti biasa kita akan membahas tentang beberapa makna dari kosakata yang ada di dalam surah An-Nasr ini. Tsaniyan, yang kedua, al-makna, yaitu makna di surah An-Nasr. Al-makna al-am, makna secara umum. Tsalitsan haditsu Aisyah alladzi fihi bayanu aksari fi akhir amrin min qauli subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang di dalamnya ada penjelasan memperbanyak di akhir sebuah urusan dari ucapan subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Maha suci Allah, dengan memujinya aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Ya, ini ucapan, ya, kebiasaan dari Nabi ketika selesai dari suatu urusan maka beliau mengucapkan ucapan ini. Baik, kita masuk ke yang pertama, tapi sebelumnya di sini dikatakan ada pengantar sedikit bahwasanya nasarallahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'alal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di atas kaum musyrikin.
atas kaum musyrikin. Taib. Wa fataha wa fataha Rasulu Makkah, dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah. Ya. Di sini fataha diartikan menaklukkan ya. Taib, bukan membuka. Ya, bisa juga berarti memenangkan ya. Tapi yang lebih tepat menaklukkan. Ya, karena al-fath yaitu artinya juga penaklukan. Taib, wa fatahar Rasul Makkah, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah. Wa dakhal ya, wa dakhalal Arabu fil Islami afwaja, dan orang-orang Arab masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Nah, taib. Ini pengantarnya ya. Ini termasuk isi di dalam surah ini, yaitu ketika itu Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya atas kaum musyrikin, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah ya, menaklukkan kota Mekah ya, yang awalnya jadi negeri kesyirikan, maka ditaklukkan kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadilah kota tersebut kota yang Islam ya, kota yang Islam. Kemudian pada saat itu orang-orang Arab masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Taib. Ini kejadian ini setelah beliau berhijrah ya. Kejadian ini setelah beliau berhijrah ke Madinah. Kemudian beliau taklukkan lagi kota Mekah setelah itu. Taib, ini pengantar tentang surah ini. Ma'anil kalimat, arti dari kosakata dikatakan di sini nasoro. Ya, nasoro itu artinya ya menolong. Lawan dari ya jiddu hazama, lawan dari menghancurkan. Lawan dari uh, mengalahkan. Hazama artinya mengalahkan. Ya. Jiddu hazama, lawan dari hazama, yaitu lawan dari apa namanya, menaklukkan. Ya. Taib. Kemudian ja'a nasrullah, telah datang pertolongan Allah. Ya. Telah datang pertolongan Allah. Ata nasrullah. Ini sinonimnya ya. Ja'a artinya ata, datang. Telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tadi nasoro artinya menolong ya, membantu. Kalau hazama ini mengalahkan. Hazama mengalahkan. Ya, jadi lawan dari hazama. Taib. Kemudian fatah Makkah, menaklukkan kota Mekah. Ya. Maksudnya menaklukkan kota Mekah adalah dakhala Makkata muntasiran. Ya, beliau masuk ke kota Mekah dalam keadaan muntasiron, keadaan menang. Ya, muntasiron artinya menang. Dalam keadaan menang. Ini hal ya. Ya, penjelas keadaan. Ya, makanya dia dinasab di sini di fathah. Dakhala Makkata muntasiran. Beliau sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dalam keadaan menang. Ya, sebelum kita lanjut, di sini ada faedah bagus ya dari sisi bahasa Arab, bahwasanya fiil dakhala yadkhulu itu kalau yang dimasuki adalah bukan tempat, maka dia membutuhkan harfu jar untuk sampai kepada objeknya. Contoh di sini dakhalal arabu fi al-islam. Jadi ada fi di situ. Karena yang dimasuki adalah agama Islam, dan agama Islam itu bukan tempat ya, dia sesuatu. Adapun kalau yang dimasuki adalah Mekah, apa namanya, sebuah tempat, maka dia langsung menasabkan tempatnya. Dakhala Makkata. Ya. Masuk ke kota Mekah dalam keadaan menang. Ini keunikan dari fiil dakhala yadkhulu. Ya, sebagaimana pula ayat dalam Al-Qur'an disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Ya, "Fadkhuli fi ibadi." Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
Golongan itu kan bukan tempat, maka dia menggunakan fi di situ. Fadkhuli fi ibadi. Kemudian kelanjutannya wadkhuli jannati. Ya, dan masuklah ke dalam surgaku. Wadkhuli jannati. Jadi langsung kalau kalau dia berupa tempat, ya surga kan sebuah tempat, maka dia langsung menasabkan tempatnya. Taib barakallahu fik. Contoh lain misalnya di dalam kehidupan sehari-hari kita ingin mengatakan Muhammad memasuki rumah atau Muhammad masuk ke dalam rumah. Rumah itu adalah sebuah tempat, maka dia langsung menasabkan kata rumahnya itu. Jadi dakhala Muhammadun al-baita. Ya, Muhammad masuk ke dalam rumah. Tapi kalau misalnya Muhammad masuk ke dalam agama Islam, maka kalimatnya menjadi dakhala Muhammadun fil Islam. Ya. Ada harfu jar kalau dia bukan tempat. Thayyib barakallahu fiik. Ini faedah ringkas tentang ya sisi dari bahasa Arab untuk fiil dakhala yadkhulu. Kemudian al-fath kita lanjutkan. Al-fath ya penaklukan. Maknanya adalah dukhulur rasuli sallallahu alaihi wasallam Makkah muntasiran. Masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah dalam keadaan menang. Ini artinya al-fath. Masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan menang. Taib. Afwaja ini artinya jamaat, berbondong-bondong. Ya, berbondong-bondong. Ini juga semakna dengan ababil di surah yang telah berlalu, itu artinya jamaat. Ya, berbondong-bondong. Dinullah. Ya, agama Allah Subhanahu wa taala yaitu agama al-Islam. Dinullahi al-Islam. Agama Allah itu adalah agama Islam. Tidak ada yang lain. Ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran telah disebutkan inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Maka jelas dalam Al-Quran tegas dikatakan bahwasanya agama Allah itu adalah agama Islam. Karena Islam itu artinya adalah al-istislamu lillahi bitauhid walinqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah ya berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Jadi Islam itu adalah agama tauhid ya, dan itu merupakan agama seluruh para nabi terdahulu. Ya, semua nabi terdahulu menyerukan kalimat yang sama. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, ya, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sembahan selain Dia. Maka ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu adalah agama seluruh nabi dan rasul. Ya, agama seluruh nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian sabbih. Sabbih bertasbihlah. Ini maknanya adalah kul subhanallahi. Ucapkan subhanallah. Ya, kalimat tasbih itu adalah subhanallah. Taib. Kemudian hamdi rabbik. Ya, hamdi rabbik. Memuji Rabb engkau. Pujian terhadap Rabb engkau. Itu artinya ya memuji Rabb engkau itu artinya alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah. Ini sudah masyhur ya kalimat ini. Kemudian istaghfirhu. Istaghfirhu beristighfarlah kepada Allah, memohon ampunlah kepada Allah. Itu adalah maknanya is'al rabbaka an yaghfirlak. Ya, mintalah kepada Rabb engkau agar dia mengampuni engkau. Memintalah kepada Rabb engkau agar dia mengampunimu. Ya, ini sama dengan ucapan astaghfirullah. Ya. Jadi kalau tasbih subhanallahi, kalau apa namanya hamdillah, alhamdulillah, kalau istighfar astaghfirullah. Saya kira ini juga sudah masyhur di kalangan kita. Innahu sesungguhnya dialah Allah, yaitu innallaha. Hu ini domir hu, ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lafzul jalalah. Ya. Kemudian tawwaba. Tawwaba ini banyak menerima taubat. Ya, banyak menerima taubat. Artinya Allah Maha menerima taubat. Apa maknanya? Yaqbalu taubatat taib. Allah Subhanahu wa taala menerima yaqbalu, ya, menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima taubat, ya, menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat.
Taib. Taba, ini fiilnya. Taba yatubu, artinya bertaubat. Ya. Maknanya adalah tarokadzaba, tarokadzanba, wastaghfarullaha. Jadi taubat itu maknanya adalah meninggalkan dosa dan memohon ampun kepada Allah. Tarokadzanba, wastaghfarullaha. Ya. Taib, barakallahu fiik. Ini adalah kalimat atau kosakata yang ada di dalam surah An-Nasr. Silahkan dihafalkan beserta maknanya. Taib, barakallahu fiik. Kita lanjut ke yang kedua ya. Sanian al-makna. Itu makna dari surah An-Nasr ini. Taib, dikatakan di sini idza atan nasrullah idza atan nasru 'alal kuffar minallahi wa dakhalta makkah muntasiran. Ya. Apabila telah datang pertolongan, maksudnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alif lam di sini menunjukkan bahwasanya telah jelas pertolongannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu disebutkan lagi lafzul jalalahnya di sini karena sudah ada al. Ya. Apabila telah datang pertolongan, itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala alal kufar, terhadap kaum kufar, orang-orang kafir. Ya. Minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, wa dakhalta Makkah muntasiran, dan engkau masuk ke dalam kota Mekah secara atau dalam keadaan menang. Ta di sini domir kembali kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi maksudnya adalah apabila telah datang pertolongan Allah ya atas kaum kufar dari Allah Subhanahu wa taala, dan engkau pun masuk ke dalam, dan engkau pun wahai Muhammad memasuki kota Mekah dalam keadaan menang. Ya. Wa dakhalan nasu fil Islam jama'atin jama'atin, dan orang-orang, yaitu orang Arab pada ketika itu masuk ke dalam agama Islam ya secara berbondong-bondong, jama'atin. Ya. Fakul ya Muhammad, maka katakanlah wahai Muhammad, subhanallah, ya maha suci Allah. Kemudian alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini alhamdu itu sering diucapkan diterjemahkan dengan kata segala puji, dan kalimat segala puji. Dari mana muncul kata segala? Sedangkan alhamd itu adalah mufrad, tunggal, seolah-olah hanya ada satu, ya. Hanya ada satu pujian. Tetapi kenapa diterjemahkan segala puji? Ya, di sana ada kaidah lain di dalam bahasa Arab bahwasanya makna al pada kata alhamdu itu adalah lil istighraq al jinsi, yaitu mencakup seluruh ya jenis, mencakup seluruh jenis yang disebut. Kalau disebutkan alhamdu berarti alhamdu, hamdu adalah satu pujian, tetapi kalau disebutkan al di depannya itu maknanya adalah seluruh pujian. Ya, segala jenis pujian. Oleh sebab itu diterjemahkan segala pujian. Ya, alhamdulillahi. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kalimat di dalam ayat misalnya, ya, yaitu ayat yang menerangkan ketika di padang mahsyar itu orang berbondong-bondong juga. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa rabbuka, dan telah datang Rabb engkau, disebut Rabb mufrad karena memang Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Wal malaku saffan saffa, dan malaikat bersaf-saf. Ya, sesuatu yang bersaf-saf itu pasti banyak. Tetapi kenapa disebutkan hanya satu di situ? Al-Malak. Al-Malak adalah satu malaikat. Sedangkan jamannya adalah Al-Malaikah. Ya kan? Tetapi disebut al pada kata Al-Malak itu menunjukkan sama seperti ini alhamdulillah. Jadi dia adalah lil istighraq al-jinsi. Al di situ maknanya adalah menyebutkan mencakup seluruh jenis. Jadi kalau disebutkan Al-Malak bukan cuma satu malaikat tetapi seluruh jenis malaikat. Oleh sebab itu disebutkan mufradnya al-malaku soffan soffa. Semua malaikat bersof-sof. Tayyib, barakallahu fik. Ini diantara faedah dari bahasa Arab ya. Jadi pentingnya seorang itu mempelajari bahasa Arab. Tayyib. Nastamiru, kita lanjut. Was'al rabbaka an yaghfirolak. Ya. Dan mintalah kepada Rabb engkau agar dia mengampuni engkau.
Ya, jadi ada tiga yang diucapkan kepada Nabi, kepada Allah, apa namanya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, dan istighfar. Ya. Astagfirullah. Taib. Innallaha yataqabbalu tawwabat taib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima yataqabbalu taubat taib. Taubatnya orang-orang yang bertaubat. Ya. Taib ini diantara makna surah ini secara umum ya. Jadi ada syariat di situ. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaum kufar, orang-orang kafir. Ya. Sehingga beliau bersama para sahabatnya masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan apa? Dalam keadaan menang. Ya. Maka ketika itu orang-orang Arab masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Ya. Maka kalau begitu ucapkanlah wahai Muhammad subhanallahi walhamdulillah ya wastagfir lak wastagfir wastagfirullah ya atau was'al rabbaka an yaghfir lak dan mohon ampunlah kepada Allah agar dan mohon ampunlah kepada Rabb engkau dan mintalah kepada Rabb engkau agar dia mengampuni engkau. Taib. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha menerima taubat. Ya, menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat. Ini diantara kandungan dari surah ini. Baik, kita akan lihat uh, hadis yang ketiga ya. Hadis Aisyah yang menyebutkan bahwa disyariatkannya membaca Subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Itu di setiap selesai uh, mengerjakan sesuatu urusan. Baik, disebutkan qalat Aisyah ummul mukminin telah berkata Aisyah ummul mukminin. Aisyah ini diketahui ya, dia adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan gelar ummul mukminin. Ya, bundanya atau ibunya kaum mukminin. Nah, disebutkan oleh beliau radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah Nabi atau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru fi akhir amrihi min qawli, yaitu memperbanyak di setiap akhir dari urusannya. Jadi ketika beliau telah selesai suatu urusan, maka beliau memperbanyak dengan ucapan subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah, dan dengan memujinya astaghfirullah wa atubu ilaihi, aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Ya, ini disebutkan dalam hadis di Sahih Muslim. Hadis Aisyah riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Dan juga selainnya ya, seperti Musnad Imam Ahmad juga menyebutkan demikian. Taib, ini menunjukkan bahwa dalam hadis ini disyariatkan seorang itu ketika selesai dari suatu urusan ya, maka memperbanyak ucapan subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih ya. Karena ini semakna dengan ayat di surah An-Nasr ini ya. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW diminta untuk mengucapkan subhanallahi walhamdulillah ya wastaghfir lak. Taib. Barakallahu fiik. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.